warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Untuk itu langsung kita lihat materinya. Ya. Menerapkan sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat indera, yaitu telinga. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Salah satu permainan tradisional di Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakyak. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakyak atau biasa disebut trompah, bakuak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Permainan bakyak ini sering diperagakan hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Momennya pada saat hari kemerdekaan ini banyak sekali, bahkan hampir setiap tempat mengadakan perlombaan trompah bakuak atau trompah panjang, ya. Siapa di sini yang mengetahui jenis permainan tradisional bakyak? Baik, hari ini kita akan membahas tentang permainan tradisional bakyak. Jadi anak-anak bisa mencobanya di rumah dengan adiknya atau dengan kakaknya untuk mempraktekkan permainan bakyak. Ya. Di sini sebelum melakukan permainan bakyak ada yang harus kamu ketahui atau kamu perhatikan, ya. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Yang kedua, masukkan masing-masing kaki ke dalam bakyak, ke dalam tali bakyak. Nah, seperti di gambar ini nih, ya. Seperti kita menggunakan sandal. Nah, yang ketiga, anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Ya, jadi saling memegang bahu. Yang keempat, anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti, ya. Jadi anggota yang paling depan ini harus selalu memberikan instruksi atau perintah yang jelas, yang pas pada saat mau melangkah, ya. Pada saat mau berjalan itu harus kompak. Kalau tidak kompak, maka resikonya ya akan terjatuh semua, ya. Nah, yang kelima, diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu.
kaki kanan atau kaki kiri. Nah, jadi sebelum jalan ini harus berdiskusi dulu dengan timnya. Kaki mana yang akan melangkah duluan? Kaki kanan apa kaki kiri? Yang keenam, untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan kiri kanan ya, seperti melakukan aba-aba gerak jalan, kiri kanan dan seterusnya. Yang ketujuh, cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan yang semakin baik dan kompak. Yang ke-8, kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Ya. Jadi di dalam permainan tradisional bakyak ini yang pertama perlu kekompakan, kerjasama yang baik, ya, harus mengikuti perintah. Itu adalah kuncinya untuk mencapai finish yang sempurna, bahkan menjadi juara, ya. Pada saat berjalan harus diperhatikan langkahnya. Kalau gerakannya mau kaki kiri duluan, semua kaki kiri yang dilangkahkan. Tapi kalau yang satu kaki kiri, yang satu kaki kanan, pasti tidak akan tercapai untuk mencapai garis finish. Nah, baik, selanjutnya yaitu menerapkan sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengar yang lainnya, nih ya. Oke. Siswa diingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga sampai ke indera pendengaran. Ya, di materi sebelumnya kita sudah membahas itu, ya, di mana sumber bunyi hingga sampai ke indera pendengaran. Bagaimana bunyi itu bisa masuk ke indera pendengaran. Nah, sekarang kita mengulang lagi, ya. Apa yang kamu ketahui tentang fungsi dari setiap alat atau organ dari indera pendengaran? Nah, di sini akan diuraikan dulu. Telinga manusia adalah labirin yang rumit, sebab panca indera pendengaran harus bekerja keras agar suara bisa diterima oleh otak. Pertama, suara masuk ke dalam telinga bagian luar dan diteruskan ke saluran pendengaran eksternal. Setelah itu, gelombang suara akan mencapai membran tipani atau gendang telinga. Jaringan tipis ini akan bergetar ketika gelombang suara telah menghantamnya. Ini contoh dari indera pendengaran telinga, ya. Ini daun telinga masuk ke dalam, nih, bunyi itu masuk melalui ini dan diatur di tengah sini, ya.
fungsi dan bagian-bagian indera pendengaran. Bagaimana cara merawat telinga sebagai indera yang sangat penting bagi kita. Jadi telinga ini harus kita rawat karena telinga merupakan alat indera yang sangat penting. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar dan terdiri dari beberapa bagian-bagian. Ini ada bagian-bagiannya, ya. Bisa kamu lihat. Di sini kita akan menjelaskan bagian-bagiannya nih. Ya. Indera pendengar, bagian-bagian. Daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf rumah siput, tuba Eustachius, serambi, gendang telinga, dan liang dengar. Nah, bagaimana cara merawatnya? Membersihkan telinga dengan teratur dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jadi telinga ini harus kita bersihkan, harus kita rawat dengan menggunakan tekstur yang lembut, yang halus, yang lunak. Ya, kenapa? Karena kalau menggunakan yang keras, nanti gendang telinganya akan rusak. Maka kalau rusak atau pecah, itu bisa mengganggu alat pendengaran kita. Bahkan kita tidak bisa mendengar, ya. Nah, di sini cara kerjanya. Cara kerja alat indera, suara masuk ke telinga dan ditangkap gendang telinga. Gendang bergetar lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung syaraf. Oleh syaraf, getaran tersebut disampaikan ke otak hingga kita dapat mendengar. Ini cara kerjanya. Nah, di sini ada fungsi. Fungsi dari alat indera pendengar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Ya. Alat keseimbangan tubuh. Maka telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Ya, di materi sebelumnya kita sudah melakukan percobaan. Ya, bunyi di dalam benda cair, bunyi menggunakan benang, penghantar bunyi, ya. Itu semua bisa didengar dengan baik karena alat indera kita masih berfungsi dengan baik. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Nah, dimana yang pertama, ambillah berbagai macam benda. Kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Bunyikan benda secara bergantian. Minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Tebak sumber bunyi benda dengan temanmu secara bergantian. Nah, di sini yang pertama ada sebuah tabel percobaan, ya.
Yang pertama, kolom pertama yaitu nama percobaannya benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuan percobaan menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan secara perambatan bunyi. Alatnya ember, kaleng biskuit, dan botol minum. Langkah kerja: yang pertama, ambil berbagai macam benda. Yang kedua, kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Ketiga, secara bergantian bunyikan benda, minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Keempat, bergantianlah dengan temanmu untuk menebak sumber bunyi. Nah, di sini ada hasilnya, hasil percobaan. Apa hasilnya? Telinga merupakan indera untuk mendengar. Kemampuan setiap orang untuk mendengar suara bunyi bervariasi atau tidak sama satu dengan yang lain. Setelah dilakukan percobaan, siswa dapat menebak asal suara, namun juga beberapa kali salah menebak asal suara. Jadi setelah dilakukan percobaan ini, siswa-siswi bisa mengetahui dari mana suara itu berasal, ya, dari mana bunyi itu, sumber bunyi itu, ya. Jadi bisa kita buktikan, bisa kita dengar langsung. Di sini ada kesimpulannya. Kemampuan telinga manusia untuk mendengar bunyi sangat terbatas. Telinga manusia normal umumnya hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, jadi sangat kuat pendengarannya ya. Selanjutnya, menentukan gagasan pokok. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok, ya. Bagaimana cara menentukan gagasan pendukung, ya. Kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokoknya. Jadi mencari gagasan pokoknya itu di dalam sebuah tulisan tong sampah gotong royong yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, di sini kita akan menentukan paragraf gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, di tulisan tong sampah gotong royong, paragraf pertama, warga berkumpul di lapangan kampung. Nah, gagasan pendukungnya, warga membuat berbagai peralatan dan perlengkapan seperti ember bekas, bilah-bilah bambu, kuas, wadah cat, dan lain sebagainya. Di paragraf kedua, warga bergotong royong sejak ini merupakan gagasan utamanya. Nah, gagasan pendukungnya, sejak pagi warga bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru seperti menganyam, memoles cat, menambal lubang-lubang di karung plastik. Nah, di paragraf ketiga, yaitu gagasan utamanya, warga bergotong royong ngecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Ini maksudnya tempat sampah. Nah, di gagasan pendukungnya, keluarga Pak Made berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Warga saling membantu gotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Ya. Baik, itu materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.